Jangan pernah takut dengan sedekah yang dikeluarkan. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bunda tolong catat ini. 6 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi kalau bunda punya dosa, kemudian bunda bertobat, dan agar tobat itu semakin menguatkan diri kita, maka kuatkan dengan sedekah. Sedekah. Yang kedua, sedekah itu menolak bala dan musibah. Mohon maaf ya, kalau hari ini kita ditimpa dengan ujian, dengan musibah, tolong dicatat. Mungkin ada sesuatu yang harus kita keluarkan, tapi kita nggak keluarkan. Maka kadang caranya Allah itu, kalau ada sesuatu yang harus dikeluarkan, tapi kita nggak keluarkan, maka dengan caranya Allah akan mengeluarkan sendiri. Gimana caranya? Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih bala, ujungnya keluar lagi. Yang ketiga, mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau bunda berdoa ingin cepat dikabulkan oleh Allah, salah satu amalannya apa? Sedekah. Makanya mohon maaf kalau ada di antara kita di sini yang sedang punya hajat misalnya. Misal ada pasangan rumah tangga ingin segera dihadirkan momongan, tapi barangkali belum dikasih teruskan doa sama Allah. Bagaimana cara mempercepatnya? Sedekah. Kalau bunda ya sedang bisnis, sedang usaha, dan ngerasa kok usaha saya itu agak-agak berat begini ya, gimana caranya? Sedekah. Jadi kalau barangkali ada yang lagi sendiri dan ingin dihadirkan pasangan terbaik, gimana cara mempercepat hadirnya? Sedekah. Yang keempat, sedekah itu meringankan sakaratul maut. Ada orang yang ketika sakarat itu ringan, ada tidak? Dan itu buah dari sedekah yang dihadirkan. Tapi ada yang berat, ada nggak? Ada. Ada orang yang wafat itu kayak pamitan. Nanti saya akan wafat. Ketiduran wafat. Sangat ringan. Ternyata yang meringankan sakratul mautnya apa? Sedekah. Sedekah harus harta atau tidak? Tidak. Senyum, sedekah. Bunda punya waktu, sedekah dengan waktu. Bunda punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Tapi kalau ada harta, sedekah dengan harta, namanya infak. Dan ingat ya, bunda, rumusnya, kalau bunda keluarkan sedekah 1, yang balik berapa? 10. Jadi bunda dilipat gandakan. Dan itu harus jadi kebiasaan buat kita. Terutama catat ya, ada kebiasaan infak yang harus bunda biasakan. Infak subuh atau infak di pagi hari. Sodako subuh di pagi hari. Kenapa Ahilman? Karena infak subuh, sedekah pagi itu mengundang doa dari siapa? Malaikat. Bunda, kalau malaikat yang ngedoa pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa malaikat doanya? Masya Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari pun di setiap pagi yang datang kepada seorang hamba, kecuali setiap pagi ada 2 malaikat yang menghampiri kita. Jadi ternyata setiap pagi ada malaikat yang menghampiri kita. Apa yang malaikat itu lakukan? Ya Rabb, ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak. Kapan? Di waktu pagi itu. Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Jadi langsung digaransi. Lihat, doanya siapa? Malaikat. Tapi na'udzubillah, ada malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Apa itu mumsik? Siapa itu mumsik? Orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, pokoknya mak pelit, kikir. Apa? Talafa, binasakan dia dengan harta yang dia dapatkan itu. Maka mohon maaf bunda, jauh-jauhkan dalam diri kita sikap kikir itu. Bakhil, jauh-jauhkan. Kenapa Ahilman? Karena yang bakhil itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bakhil terhadap diri sendiri.
Hati-hati. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di antara puncak tertinggi bakhil siapa? Orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Gimana contohnya? Dia sakit, gak mau berobat. Dia mampu, tapi dia gak keluarkan. Nah, hati-hati. Padahal harusnya dia keluarkan, tapi karena dia takut habis, takut hilang, ujungnya dia menzolimi diri sendiri. Itu masuknya apa? Pelit terhadap diri sendiri. Termasuk mohon maaf, sama orang lain aja kita gak boleh pelit, apalagi sama diri sendiri, termasuk sama keluarga. Makanya izin ya, para suami, jangan pelit sama istrimu. Para suami, jika kita punya kemampuan dan kita bisa membahagiakan pasangan kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, maka jangan pelit. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita yang memberikannya. Karena jangan kaget ya, setiap kita itu kadang-kadang itu rizkinya bergantung juga prosesnya dari siapa? Orang di sekitar kita. Maka saat mengeluarkan, jika kita mampu dan kita bisa, ya bahagiakan. Karena kecenderungannya suami yang menyayangi istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Bahkan mohon maaf ya, sedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada apapun. 1 dinar yang kita keluarkan untuk memberi kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kita keluarkan untuk kepentingan umum, dengan 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga, maka pahalanya lebih besar 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga daripada apapun. Ini bukan kata Hilman, ini jelas sabda Nabi SAW. Maka dari sini, ini landasannya, jangan pelit terhadap keluarga. Termasuk, catat, jika suami tidak boleh pelit dengan nafkah yang dihadirkannya, maka istri pun harus belajar menerima apa yang suaminya berikan. Jangan jadi istri yang suka menyelisihi pemberian suami. Sungguh, kata Nabi, banyak istri yang menempati api neraka karena apa? Karena sering mengeluh dan kurang berterima kasih kepada suaminya. Suami tidak boleh pelit, tapi istri pun tidak boleh mengeluh dengan apa yang suaminya berikan. Dan ingat, tidak boleh juga seorang istri meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Yang kelima, sedekah itu melapangkan alam kubur. Jadi bukan hanya ringan ketika sakaratnya, tapi saat di alam kubur pun diringankan dengan sedekahnya itu. Makanya jangan kaget, di surat Al-Munafiqun ayat 10, ada orang yang telah meninggal minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Allah, seandainya engkau mengakhirkan umurku sebentar saja, engkau mengakhirkan matiku sebentar saja, maka aku akan berjanji fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan apa? Bersedekah dan menjadi orang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang mereka minta sedekah? Bukan yang lain. Ternyata jawabannya, yang meringankan hisab kubur dan melapangkan kubur adalah apa? Sedekah. Dan yang keenam, sedekah itu akan memasukkan ahlinya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi ternyata bunda sayang, kalau kita yang bersedekah, bukan hanya kita yang ketularan kebaikannya, tapi orang di sekitar kita pun akan ketularan kebaikan. Apa yang paling dirindukan oleh orang tua kita di alam kubur yang telah meninggal apa? Sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Makanya bunda boleh bersedekah niat buat orang lain, boleh. Maka jangan takut, yuk bismillah. Dan insya Allah sedekah jadi amalan istimewa yang untuk bisa kita hadirkan.